pernah ganggu orang, akan nggak adanya pernah hari mencubit akhir. orang, ya, Oke, nggak oke, pernah oke. menjolimi orang. Oke, Karena bagus. keimanan kami sudah kuat. Tidak perlu lagi diskusi. Tidak perlu Salah, lagi Bu. begini-begini Diskusi karena itu kami untuk sudah memahami. sharing. Saya setuju dengan Pak Pendeta. Kan kita diberi akal pikiran supaya kita tahu identitas, bukan identitas ya, supaya kita tahu hal yang tidak kita tahu lah. Hari Yang kita depan cari. itu hari Oke. depan yang masa yang akan datang itu adalah harapan Oke, bagi tadi kami. kan Ibu Ruth ada bilang bahwa Itu. Ibu Ruth yakin bahwa akan adanya surga, betul nggak? Terus bukan yakin lagi, lah ngapain hidup? Ciptaan Jadi Bu Ruth, diciptakan ini kan dari Tuhan. gantian saya Ibu. bertanya kepada Ibu Ruth. Bu Ruth, surga itu ada di mana? Di atas lah. Di atas mana? Surga itu ada di atas mana, Bu Ruth? Sekarang saya tanya, Ibu bisa membuktikan di mana? Di atas mana, Bu Ruth? Surganya? Ya di atas langit lah. Di atas langit. Langit Kenapa keberapa? Tuhan kami bangkit naik ke surga? Nah, jika Berarti di Ibu atas, Ruth bukan dari meyakini bawah, di bahwa bawah itu akan bumi, adanya Bu. surga, berarti kehidupan ini tidak berhenti hanya ada kehidupan ini tidak berhenti ketika kita di bumi. Berarti setelah kita mati nanti akan ada kehidupan selanjutnya. Betul enggak, Bu Ruth? Buat Persinya Ibu, buat saya enggak. Nah, jadi surganya Ibu di mana? Kata Ibu ada di surga. Setelah Ibu nanti setelah Ibu nanti mati, Ibu masuk ke surga itu berarti sudah surganya ada di dijanjikan mana? oleh orang-orang yang percaya pengikut Kristus. Di luar itu tidak. Berarti Ibu Ruth belum memberikan saya pencerahan lah. Berarti Baik, Ibu, saya Bu Intan, Bu Ruth sebentar. Saya mau sapa-sapa dulu untuk cek kalau mereka masih aktif atau jangan sudah ketiduran. Baik, saya mau sapa dulu dari Bang pertama, Bang sebentar ya, sebentar. Saya, Pak. Bang Cahaya, selamat siang. Selamat siang. Oke, Anda standby ya. Baik, Bu Intan tolong di mute, Bu. Ibu feedback. Ya, great Soli. Yang mana ya Pak Pendeta? Aman, masih pantau. Oke, terpantau aktif. Oke, baik. Ibu mute, Ibu Intan mute, Bu. Anda feedback, Bu. Mute, Bu. Oh, saya mute ya, nggak apa-apa, saya mute, Bu. Atau tolong ya, tolong Bang Faid di mute Ibu Intan. Oke, ya. Bang Haji MS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda terpantau aktif. Baik, Bang Denhen juga pasti aktif ya, Bang Denhen. Ya, shalom. Iya, shalom. Bang Faid juga sudah memutekan Ibu. Oh, belum ya, Bang Faid. Halo. Shalom, selamat pagi. Iya, tolong di mute, Bang. Tolong di mute Ibu Intannya, Bang. Tolong di mute Ibu Intan. Ya, Anda moderator saya toh. Iya, tolong ya, baik, betul. Ya, silakan Bang Babon C. Shalom. Selamat pagi. Oh, shalom. Ya, silakan Ibu Intan dengan Ibu Ruth. Kalau memang Ibu Intan ingin dalilnya nggak tahu, itu ada Bapak Haji, ada Bapak Grit, ada Bapak Cahaya. Tolong dong mereka diajak juga gitu, Bu Intan, supaya Ibu Intan tidak terkesan tidak bawa data. Silakan Bu Intan. Oke, saya persilakan ke Bu Intan menanyakan kepada saudara-saudaranya di bawah. Bang Fai, tolong diaktifkan tuh mikrofonnya. Soalnya Ibu Intannya nggak ngerti. Bentar ya, Bu Intan ini agak feedback punyanya soalnya. Iya, agak feedback. Mbak Intan, monitor. Ya, silakan lanjut. Bu Intan mute-nya dibuka, Bu. Mute-nya dibuka. Aduh, Ibu Intan kesian nggak ngerti. Mute-nya dibuka, Bu. Tadi udah dibuka, dia tutup lagi. Dibuka, Bu, mute-nya. Udah. Kan ada tanda itu tuh, Bu, tanda tekan tanda mic-nya ditekan, Bu. Tanda mic-nya ditekan. Tanda, saya udah undang dia untuk buka mic. Nih, lihat ya, Bu Intan ya. Silakan Bu, itu diterima tuh, saya buka tuh. Dia Ditekan, Bu Intan. Dia nggak diterima sama dia. Enggak, memang Ibu Intan tadi juga cuman suaminya yang bikinin, bukan dia. Jadi ada yang tanda hijau tuh, Bu Intan. Bu, tanda hijau. Udah kebuka tuh. Belum. Tadi udah itu. Belum ya? Bu Intan tolong ditekan, Bu. Yang ada tanda mic-nya itu, yang lagi bicara ya warna-warna hijau itu, yang gerak-gerak itu ditekan, Bu. Tekan sekali aja. Ya, di kamera Bu Intan
Ada ku tanda kayak mic itu. Dipencet dia hijau. Halo? Itu udah. Halo? Ya, maaf ya Pak Pendeta. Jadi saya bukan tidak mau memberikan dalil. Soalnya yang tadi Pak Pendeta kasih itu udah dalil semua Pak Pendeta. Dari Al-Fatihah, dari Az-Zuhruf. Terus yang tadi saya bilang, lakum dinukum waliyadin misalnya contohnya. Itu kan ayat Al-Quran juga. Itu udah semua dalil. Terus dengan surah Al-Ikhlas yang lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itu udah ayat Al-Quran semua. Jadi dalil mana yang yang kurang? Jadi baik silakan teman-teman muslim dapat menambahkan ini kepada Ibu Intan. Silakan teman-teman muslim yang lain silakan menambahkan. Berarti Ibu Intan menyetujui bahwa Yesus Kristus itu atau Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus ya, bukan Yesus, Isa Al-Masih itu jalan yang lurus dan tidak terbantahkan. Silakan. Nanti teman-teman yang lain akan tanggapi ya. Saya host aja ya, saya jadi host aja. Untuk Bapak Pendeta, Ya, silakan kata Pak Pendeta. Saya tidak meyakini Yesus Kristus. Saya meyakini nanti, ya, Nabi Isa. Kami bukan meyakini Yesus, kami meyakini Nabi Isa nanti akan membimbing kami pada akhir zaman ke jalan yang lurus. Saat turunnya pada akhir zaman, turunnya Ya'jud Ma'jud, turunnya Dajjal. Jadi Allah juga menurunkan Nabi Isa yang telah diangkat ke bumi ke langit oleh Allah, diturunkan ke bumi untuk membimbing manusia pada akhir zaman. Pada akhir zaman, bukan sekarang, pada akhir zaman. Oke, saya mau ngomong nih. Boleh nggak Pak Pendeta host saya ngomong nih? Pak Grid, Islam atau Kristen, Pak? Pak Grid. Islam, Pak. Ya, Islam. Oke, silakan Pak, silakan. Tadi saya mau ngomong. Tadi saya sempat mendengar statementnya Ibu Ruth bahwa kayaknya nggak perlu diskusi. Jadi Bu Ruth tadi membuat statement nggak perlu diskusi. Jadi gimana tanggapan Pak Pendeta tuh tentang statementnya Ibu Ruth? Begini Pak, begini ya. Ini Pak Ruth kan yang punya Ibu Pak Pendeta yang punya Komal nih host nih. Ya, gini Pak Grid. Ini saya mewakili juga. Itu sudah saya serahkan kepada Bu Faid itu sama Bu Ruth. Oke, siap. Jadi, Mantap, siap. Kita di sini kita berdiskusi santai saja ya. Teman-teman ya, Anda bawa kitab, Anda bawa dalil, kami pun bawa dalil, bawa kitab kami, gitu aja. Jadi kita santai saja kita di sini, ya. Jadi lanjut, yang Pak saya tanyakan ini tanggapan Ibu Faid tentang statementnya Ibu Ruth tadi, gitu. Apa ya Pak? Tidak perlu berdiskusi. Jadi begini Pak, di skip saja. Silakan Bapak yang Bapak mau sampaikan. Kan sudah saya tadi sudah katakan. Ya, kita di sini diskusi santai aja ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau sampaikan tentang dalil bahwa Isa adalah jalan yang lurus. Memang benar, Isa itu adalah jalan yang lurus. Isa itu hanya jalan tapi bukan tujuan. Ya, setiap nabi terdahulu sampai sekarang, sampai baginda Nabi Muhammad, mereka semua itu adalah jalan. Jadi para nabi itu adalah jalan, bukan tujuan. Ya, mereka hanyalah jalan. Mau Isa, Yesus juga kan dia hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya siapa? Bapa, itu kan gitu. Jadi Yesus juga itu adalah jalan. Isa juga adalah jalan. Begitu Pak, tentang jalan. Jadi mereka para nabi itu adalah jalan, bukan tujuan. Tujuan adalah Tuhan, Bang. Jadi gitu. Jadi statement bahwa dalil Isa adalah jalan yang lurus itu benar, nggak ada salahnya. Tadi kan kata Bapak, nabi itu semua jalan. Mereka itu adalah jalan. Semua iya bentar. Tadi kata Bapak semua nabi jalan. Saya tanya, coba ya, lihat mereka adalah jalan Bapak, yang lurus. Ya, bentar dulu. Coba Bapak, ya saya minta satu dalil aja yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah jalan yang lurus, Pak. Yang membawa jalan yang lurus, Pak. Coba, Pak. Satu dalil aja, Pak. Nabi Muhammad ya, Pak ya. Kalau semua nabi kan kata Bapak tadi. Silakan. Yang perlu kita tahu
definisi daripada kata Nabi. Nabi adalah penyampai Pak, wahyu dari Tuhan. bentar, Pak. Jadi Bentar. apa yang Bapak dengar disampaikan nggak oleh saya ngomong, Pak? Nabi, maka itu adalah sebuah wahyu. Bapak dengar nggak saya ngomong, Pak? Dengar nggak saya ngomong tadi? Bapak kan tadi bilang semua Oh, nabi dengar, itu Bang, dengar. jalan. Pertanyaan saya, coba saya minta satu dalil di mana Nabi Muhammad itu ya, atau apapun itu di Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jalan lurus gitu, Pak. Silakan, Pak. Karena Bapak bilang semua nabi itu membawa jalan gitu loh. Jalan yang mana dulu gitu loh. Kalau Nabi Isa kan udah jelas jalan lurus. Coba Nabi Muhammad, dia ada nggak dalilnya yang menyatakan dia membawa jalan lurus, Pak? Silakan, Pak. Nggak akan ada kafet. Ada juga pemberi peringatan. Nggak akan ada di Quran. Iya, karena dia tadi Bapak ini kan sudah mengklaim katanya semua nabi itu jalan gitu loh. Iya. Karena kalau kita kan jelas ya, Babon kamu baca Quran, saya baca Quran, walaupun Betul, saya betul. oten gitu loh. Betul. Masalahnya Bapak ini dia membaca Qurannya nggak seluruhnya itu loh. Coba Betul tanya nggak? deh Bu Intan. Bu Intan, Nabi Muhammad memberi peringatan apa jalan? Jalan keselamatan. Ya, Di dalam Quran Siapa Nabi tadi ya? Muhammad itu disebutnya pemberi peringatan atau jalan yang lurus. Nabi Muhammad itu pemberi peringatan, membawa jalan yang lurus. Salah satunya tadi ada di Al-Fatihah ya. Enggak itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalannya lurus. Itu Iya. tertuju untuk Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad mewakili orang Islam semua untuk meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Nabi Muhammad Minta, Bu. selalu mengajarkan jalan yang lurus kepada manusia. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah kan? Nikmat yang diberikan oleh Allah pasti adalah orang yang sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Bu juga Intan. menjauhi segala larangan Allah. Supaya Nabimu itu masih minta, Bu. Bu Intan, Bukan berkata gini. akulah jalan yang lurus, dia masih minta. Bukan berkata dia jalan Jadi, yang lurus. Yang terpeleset itu- namanya Nabi Apa, Bu? Muhammad gitu loh. Bu Intan, yang terpeleset namanya Apa? Nabi Muhammad gitu. Kalau di Quran kan terpeleset banget tuh namanya Isa. Bu Ruth tadi bilang apa ya? Ada nggak? Gini Bu Intan, ada nggak tertulis di Quran bahwa Nabi Muhammad itu jalan yang lurus, tertulis jelas namanya gitu. Kalau Isa kan tertulis jelas nih. Ini untuk Nabi Sebentar Muhammad. ya, saya lihat dulu. Saya bukan penghafal Al-Quran juga Iya. ya. Nggak, maksudnya sesuai tadi teman ibu yang bicara bahwa semua nabi ini pembawa jalan yang lurus. Gitu loh. Maaf ada suara. Kalau secara teks nama tidak disebutkan, tapi secara apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus. Oke? Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus. Pak, Kalau gini, Bu. secara teks Iya, nama Pak. memang nggak Pak ada. Grit, Pak Grit, gini Pak. Oke. Ini ya Pak, mungkin saya harus ingatkan satu, Quran diturunkan secara terperinci oleh Allah, Maha Teliti lagi Maha Bijaksana. Itu udah jelas Pak. Jangan Anda menambah-nambahin yang tidak tertulis. Tidak pernah tertulis di Quranmu menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu membawa jalan yang lurus atau dia berkata dia adalah jalan yang lurus Pak. Jadi jangan menafsir, Oke, jangan jadi- membuat suatu kesimpulan atau berasumsi. jadi Jadi kita ketika- main dalil ya Pak ya. Ini Pak Grit. Jadi Saya tegas oke, orangnya. kalau kita main dalil ya. Oke, Silakan kalau kamu kita kasih harus dalil aja, berpatokan karena pada kamu teks mengklaim. harus tertuju. Anda Oke. mengklaim tadi. Saya paham. Silakan. Saya paham. Jadi kalau kita mau harus ada teks bahwa tertuju kepada objek secara substansi, ada nggak dalam Alkitab Yesus akulah Tuhan? Ada nggak? Pak, begini Pak, Anda ini tahu nggak cara diskusi Pak? Nggak, ini kan bicara Pak Grit. teks tentang dalil, Pak. Anda tahu nggak cara diskusi? Kalau Anda tidak tahu cara berdiskusi, biar saya izinkan teman Anda yang lain, ini saudara-saudara yang Islam untuk menjawab pertanyaan kami Pak. Ya. Saya tahu, Kita Pak. lagi bahas Saya apa, Anda tahu, bahas Pak. Saya apa? tahu. Oke, yang Islam Saya silakan tahu. Pak Cahaya atau Kanza Islam. Silakan bantu saudara Anda gitu. Karena Pak Grit ini kayaknya dia sudah tidak mampu gitu loh. Silakan Cahaya sama Kanza. Yang Anda mintakan secara teks nama kan? Kalau kita Pak, merujuk yes, kepada Kalau Anda sudah gini Pak ya Grit ya. Ini saya kasih dulu kesempatan ke yang lain. Silakan Pak Cahaya dan Kanza. Silakan Kanza, silakan.
Oke, semuanya. Oke, ya. Ya, semuanya. Salam Kafet. Islam, Mohon izin semuanya. Oke. Kanza. Kita butuh yang Islam dulu buat menjelaskan Bang ya, maaf izin ya. Yang Cahaya, silakan Pak Cahaya. Cahaya. Oke, sekarang gini. Di dalam keyakinan orang-orang Islam ya, di dalam keyakinan orang-orang Islam, ketika apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah pasti benar. Kenapa? Karena itu bukanlah karangan dari karya tulis manusia. Nah, kalau bicara tentang dalil, saudara-saudara kita yang Kristen pun juga tidak akan bisa, saya yakin tidak akan bisa menjawab. Pak, saya minta dalil loh Pak, karena tadi saudara Anda mengatakan bahwa semua nabi itu mengatakan jalan yang lurus. Dia mengatakan diri jalan yang lurus. Pertanyaan saya, coba kamu ya kasih satu dalil bahwa Nabi Muhammad mengatakan dirinya adalah jalan yang lurus, Pak. Itu loh Pak. Anda jangan lari-lari ke yang lain gitu loh. Makanya Anda jangan mengklaim nih kalau tidak ada dalil. Dikatakan setelahku saya akan mewasiatkan dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, ya. Itu perlu dipahami dulu, Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud jalan lurus itu adalah Al-Quran. Begitu. Ini minta bergabung tadi diterima. Bapak ini kayaknya nggak ngerti ya Pak ya. Apa yang ditanya? Nyambung. Rizal ini Islam atau Kristen? Rizal? Bukan tidak nyambung, Pak Rizal monitor. Ini teman-teman kalau Islam ya. Oke, silakan Rizal kalau mau menjawab. Ini pembahasannya tentang apa sih? Oh, ulang lagi Kak. Rizal belum dengar nih dari tadi. Baru naik dia. Ya, jadi kalau misalnya kamu belum dengar, kamu di bawah dulu nyimak ya. Jadi kita naikkan orang yang sudah menyimak dari awal. Nanti balik ke nol lagi. Ya. Sekarang saya tanya. Kalau bicara tentang dalil. Tertib Pak Cahaya, tertib ya Pak. Sabar. Ya, Shalom Ipong. Selamat siang. Kalau bicara tentang dalil, sekarang kita nanya. Bentar dulu, Ipong Islam atau Kristen? Pak Cahaya ini nggak ngerti-ngerti. Kita tuh lagi bahas Muhammad dengan Isa ini loh Pak. Teman-teman yang Islam naik ya, silakan ya. Yang Islam dulu ya teman-teman yang Kristen ya, biar ada yang bantu jawab mereka nih. Ini kan udah 3 Islamnya. Biar kita naikkan dulu nih yang Islam ya. Kita butuh jawaban soalnya. Sebenarnya gampang jawabannya Pak. Kalau tidak ada dalilnya, tinggal silakan Anda jujur aja. Tidak ada, begitu. Jangan Anda menambahkan yang tidak tertulis. Karena Bapak bilang dia mau bawa Quran. Sekarang saya tanya Anda. Itu saya tanya ya, Nabimu menurunkan Taurat, Injil, Zabur, itu sekarang kitab kalian tuh diakui nggak sama Allah? Kalau kalian bilang itu adalah bagian dari kebenaran di Quranmu, diakui nggak sama Allah? Jabur, Injil, Taurat, diakui nggak? Diakui. Ya diakui karena memang itu. Diakui. Diakui ya. Oke, diakui ya. Injil. Ya, diakui ya. Oke, diakui ya. Adalah. Ya, diakui terus. Ya. Bentar. Nabi Isa mengatakan dia jalan yang lurus. Lalu kenapa kau tidak mengikutinya? Itu loh. Sementara Allah mengakui Injil dan kitab lainnya. Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang dikatakan Isa? Ayo. Itu Nabi Isa tidak yang pernah mengatakan dia jalan yang lurus, Pak. Gantian. Itu Nabi Isa yang datang kedua kalinya itu bukan untuk menghakimi orang Islam, tapi untuk mengadili itu Bapak. Kita tidak bahas itu soal menghakimi. Pertanyaan saya, tadi kalian tidak bisa menunjukkan dalilnya bahwa ada Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan dirinya jalan yang lurus. Gak ada ya, kalian tidak bisa memberikan dalil. Berarti gagal statement kalian ya, kita sudah buktikan. Yang kedua, ketika kalian mengklaim semua kitab itu ya, Injil, Taurat, Zabur itu adalah bagian dari Quran kalian, kebenaran di Quran kalian, ya kalian harus terima. Nabi Isa berkata, ketika Nabi Isa berkata dia jalan yang lurus.
Artinya ketika dia berkata jalan yang lurus, itu kan Allahmu yang mengilhami dia. Betul nggak? Kecuali Nabi Isa tidak kalian akui sebagai nabi atau rasul. Gitu. Kalau di keyakinan saudara-saudara, Nabi Isa siapa? Anda itu jangan lari ke situ loh, Pak. Kami bahas apa loh? Kami tidak membahas tentang dia Tuhan atau enggak, bukan itu, Pak. Tapi membahas tentang poin dia. Nabi Isa mengatakan dirinya adalah jalan lurus. Gitu loh. Paham tidak? Lenda kalau menurut keyakinan saudara-saudara Kristen, Nabi Isa itu siapa? Yesus itu siapa? Pak ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Bisa nggak jawab? Bisa nggak jawab? Bapak ngerti nggak bahasa Indonesia? Saya membahas Nabi Isa loh, Pak. Biar sama-sama ini. Bapak ngerti nggak, Pak? Biar sama-sama fair. Biar sama-sama fair. Bapak ngerti nggak yang saya tanyakan, Pak? Oke, Bapak kayaknya nggak bisa diajak diskusi. Benalu Islam atau Kristen? Islam. Benalu. Coba Benalu mungkin mau menjawab. Dulu biar sama-sama fair. Jangan Pak Cahaya, jangan buang-buang waktu, Pak. Di sini Islam banyak ngantri naik loh, Pak. Kalau Anda tidak mau menjawab, tidak bisa kasih dalil, bagus kami naikin yang lain, yang lebih bermutu, Pak. Kayaknya perlu dijelasin lagi deh, Kak Fet. Kayaknya perlu dijelasin lagi deh. Lanjut, Bon. Kasih ini dulu pemahaman sama orang ini, biar ngerti. Gini loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Di Quran tertulis bahwa jalan lurus itu adalah Isa Al-Masih. Tertulis di Al-Zukhruf ya? Ayat 6 berapa tadi? 64 ya? Nah, di mana tadi teman Bapak yang namanya Griff, dia mengatakan bahwa semua nabi itu jalan yang lurus. Tetapi di Quran yang saya tahu ini nggak ada tertulisnya selain Isa. Nah, makanya dimintalah dalil di sini. Ada enggak gitu loh. Terpelisit namanya seperti contoh Muhammad. Kalau Isa kan tertulis jelas. Nah, kalau nabi-nabi yang lain ada tidak? Kalau seingat saya hanya pemberi peringatan, pembawa berita gembira, itu sih yang saya tahu. Monggo silakan dilanjut. Di kami juga ada jalan yang lurus. Di Al-An'am ayat 151, Mbak Intan. Kamu bisa buka data, Bon? Di Al-An'am 151 nyampe 153 jalan yang lurus. Buka data aja langsung, Bon, biar kita lihat. Al-An'am ayat berapa? 161. Al-An'am ayat 161. 51 apa 61? 161. Yang bener yang mana ini? 151, Mbak. 161 Al-An'am. Yang bener yang mana? 151. 151 ya? Iya, nyampe 153. Ini ya. Al-An'am ayat 151. Iya. Di sini tertulis, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu, bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian dan memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Ya, lanjut. Oke. Di sini ayat di 152. Kurang dekat layar biar kelihatan. Nah, lanjut. 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Lanjut, Bu. Iya, lanjut. Ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Udah itu, Bu. Iya. Poinnya apa, Bu? Ada nggak tertulis itu jalan yang lurus, Bon? Tertulis di 153. Iya. Inilah jalanku yang lurus. Tapi itu poinnya siapa, Bu? Muhammad. Tadi surah berapa tadi, Bon, itu? Di Al-An'am ayat 153. 153 ya. Bentar. Coba.
Bang Bobon, kan suka Kenapa? ngaji di Bang Nggak Bobon, bisa, kan bisa suka nggak? ngaji di tempatnya hampir murtad kan? Loh, kok tahu Ini sih? ilmunya hampir murtad. Kok tahu sih? Iya iya Mbak, memang saya sering di situ. Iya. Enggak, jadi saya tuh senangnya pengajaran sih yang begini-begini daripada hujatan ya Mbak ya. Makanya sesuai dalil. Bentar dulu, itu yang berkata siapa di situ? Di sini yang disuruh itu memang di ayat 150-nya ini Nabi Muhammad. 153 Ya Mbak ya. 153, coba lihat. Di 153 dikatakan nih. Bahas apa? Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Itu huruf besar apa kecil tuh kaknya itu? Mana? Jalanku. Jalanku huruf besar, itu merujuk ke Allah sih. Ke Allah sih. Ini ya, saya liatin ya. Ini lebih jelas, ini Quran Kemenak ya, teman-teman ya. Ini silahkan lihat nih ini. Mungkin kalian perlu hati-hati di sini, jangan menafsirkan sesuatu yang pengertian bukan seperti itu nih. Nih ya, sungguh inilah jalanku. Tuh, kunya sini siapa? Ke Allah. Allah. Iya. Allah. Gini loh, Bang. Kan Bukan kalau misalnya Muhammad yang jalan yang lurus, ini Allah. Iya, Tuh. iya, iya. Iya betul. Ya. Betul. Ini Allah. Iya, Jadi gitu tidak ya, Pak. bukan Muhammad yang jalan lurus. Kalian bisa membedakan kan? Muhammad yang jalan lurus atau Allah kah yang jalan lurus? Kalau kau bilang ya, nabi-nabi itu memang semua utusan Allah, Rasul itu utusan Allah. Tapi coba cari satu nabi aja selain Nabi Isa yang mengatakan bahwa dirinya adalah jalan yang lurus. Satu aja. Karena Nabi Muhammadmu tidak pernah mengatakan dirinya itu jalan yang lurus. Mencari lubang semut pun tidak pernah. Loh, ini perkataan Allah bukan Muhammad loh. Ya. Gini loh, Mbak. Bisa bedain dong. Ya. Iya, gini. Sudah Ada terbantahkan ya. Boleh saya jelasin? Selamat siang. Siang. Gini sih, Pak, Kafet. Sebenarnya di situ jelasnya ya itu Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, tetapi kalau di Az-Zukhruf Allah lah yang berbicara bahwa Isa lah ini sebagai jalan yang lurus. Enggak, Iya, gini, bahkan Bang. ini tuh. Bang Bobon gini. Jadi Kenapa? markas keberagamaannya umatnya Nabi Isa tuh emang ada di diri Isanya sendiri. Kalau markas keberagamaannya Muhammad tuh adanya di Al-Qur'an. Jadi Halo? Isa itu selalu aku menciptakan, ikuti aku membangkitkan, selalu aku terus kan. Ya karena dia firman yang menuju jadi manusia. Wah, ya setuju. Halo, Saya halo. setuju. Lanjut Bu Benalu lanjut. Izin, Udah gitu doang. izin naik. Boleh Bu Intan, boleh. Halo. Izin apa ya? Berbicara ya. Jadi memang tidak ada ayat langsung yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus, tapi Nabi Muhammad membawa kita ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Tadi kan sudah dibuka di Al-Quran surah Al-An'am ayat 161 ya kan? Ini pakai artinya saja ya, karena saudara kita banyak yang non-muslim kan? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia atau Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dengar ya, Nabi Muhammad itu membawa kita ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang Allah ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu ada di Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaikum ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Ingat ya Bu, pertanyaan kami ya Bu ya. Kok salah Bu? Kok salah baca Fatihahnya Bu? Maaf, saya lagi Bentar, nggak fokus. PP ini Islam atau Kristen PP? Coba buka ya PP Islam atau Kristen? di Al-Fatihah ayat 7 aja. Rahasia. Rahasia ya Bang. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat.
Ketika kita telah mengikuti jalan lurus yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kita adalah orang yang diberi nikmat, ya kan? Ngerti nggak pertanyaan kami? Ya. Pertanyaan kami, di mana Nabi Muhammad yang mengatakan dirinya jalan yang lurus? Ya. Perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan dirinya jalan yang lurus. Ini nggak bakalan selesai nih. Seperti di agama Kristen bahwa Yesus itu mengklaim dirinya Tuhan. Ini Anda ini mengingkari Quranmu loh. Nabi Isa jelas berkata dia adalah jalan yang lurus, Bu. Jangan ingkari Quran, kami bahas Nabi Isa, Bu. Kok lari ke kitab kami? Apa? Saya pertanyakan itu loh, Bu, karena tadi saudaramu mengatakan ya semua nabi itu membawa jalan lurus. Nah, pertanyaan saya coba semua nabi membawa kita ke jalan yang lurus. Karena setahu kami hanya Nabi Isa, Bu, yang dikatakan jalan yang lurus itu Nabi Isa. Itu hanya Nabi Isa menurut Ibu. Pertanyaan saya, kamu kasih aja satu ayatnya mengatakan bahwa Muhammad itu jalan yang lurus, Bu. Itu aja, Bu. Memang tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. 31 dulu. Kenapa? Tidak ada ya, Bu. Enggak, bentar. Dia sudah mengakui tidak ada. Udah, tidak ada titik. Tidak ada secara ayat. Tidak ada secara ayat, ya. Udah, tidak ada titik. Klaim ayat yang mengatakan aku Muhammad adalah jalan yang lurus, tidak. Karena jalan itu adalah cara kita untuk menggapai tujuan kita, yaitu Anda Allah. harus jujur mengatakan bahwa itu tidak ada. Artinya klaim saudara Anda tadi sudah terjawab bahwa tidak ada satupun. Ayat memang tidak ada. Bentar. Tidak ada satupun di Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad. Artinya, Bu Intan artinya Bu Intan, artinya ya jalan yang lurus itu cuma Nabi Isa, ya. Karena tidak ada nabi lain yang pernah berani mengatakan bahwa dirinya adalah jalan yang lurus, ya. Udah, Bu, Anda tidak pernah memberi dalil, Bu. Mohon maaf, Bu. Kasih dalil ya, Bu, ya. Kafet. Tolong bukakan At-Taubah 31 juga biar si Ibu baca Arabnya pun nggak apa-apa. Aduh. Halo? Ini kok rebutan apa ini? At-Taubah 31. Ibu tolong bacakannya. Ibu ngerti bahasa Arab kan ya? Coba tolong bacakan. Akan Bu, ini At-Taubah 31 nih. Kan Bu. Itu di mute, Kafet. Kamu tertib ya, Pak, ya. Tolong ya, Pak, ya. Jangan cari perhatian di sini. Itu, Bu. At-Taubah 31 nih di layar, Bu. Silakan, Bu. Halo, saya minta tanggapannya, Bu, ya. At-Taubah 31. Silakan dibaca, Bu, dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya